Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elvan Mauludi, pada mata pelajaran Algoritma dan Pemrograman. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan algoritma dan apa juga yang dimaksud dengan pemrograman. Oke, yang pertama kita mulai dulu dengan apa itu yang dimaksud dengan algoritma. Algoritma adalah sekumpulan instruksi yang terstruktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Jadi kalau kita ibaratkan, algoritma itu seperti sebuah kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang disusun oleh seseorang untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu yang kemudian dibakukan dan diterjemahkan menggunakan bahasa pemrograman. Bentuknya seperti apa? Bentuknya bergantung pada jenis permasalahan yang dihadapi. Bisa algoritmanya itu sederhana, bisa juga algoritmanya itu sedikit lebih kompleks. Nah, oke, next, pemrograman. Apa yang dimaksud dengan pemrograman? Pemrograman atau programming adalah proses menulis, menguji, dan memperbaiki atau proses debug dan memelihara kode yang membangun suatu program komputer. Kode ini ditulis dalam berbagai bahasa pemrograman atau sering disebut juga bahasa komputer. Pemrograman adalah suatu cara dalam membuat satu atau menghubungkan lebih dari satu algoritma dengan algoritma yang lain menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu sehingga menjadi suatu program komputer. Jadi, untuk membuat sebuah program komputer, maka dibutuhkan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu fungsinya adalah menerjemahkan algoritma ke suatu kode program tertentu yang dapat dipahami oleh mesin atau komputer. Oke, dari sini mungkin kita sudah bisa paham. Jadi apa kaitannya antara algoritma dan juga pemrograman. Jadi algoritma itu adalah kerangka berpikirnya, sedangkan bahasa pemrograman itu adalah alat untuk menerjemahkan kerangka berpikir tersebut supaya bisa dipahami oleh komputer. Ibaratkan kalau bahasa pemrograman itu sama seperti bahasa manusia, seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, bahasa Chinese, bahasa Indonesia, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu ada banyak sekali. Nah, kita lanjut dulu. Ada berapa jenis bahasa pemrograman? Nah, di sini kalau Anda searching di Wikipedia, ada searching dengan query list of programming language atau daftar bahasa pemrograman. Di sini akan ditampilkan berbagai macam bahasa pemrograman mulai dari urutan A hingga urutan Z. Bahasa pemrograman ini dikembangkan, ada yang sudah lama sekali, ada juga yang baru. Ada juga yang sudah lama dikembangkan dan sampai sekarang masih digunakan, dan lain sebagainya. Apakah saya memahami semua bahasa pemrograman ini? Sudah pasti tidak. Begitupun juga dengan seorang profesional programmer sekalipun, tidak semua dia pahami tentang bahasa pemrograman ini. Lantas, apa tujuan kita mempelajari bahasa pemrograman? Yang perlu kita pelajari dari bahasa pemrograman itu bukan kode-kode yang ada di bahasa pemrograman tersebut, tapi bagaimana proses berpikirnya. Bagaimana cara menerjemahkan suatu algoritma menggunakan logika berpikir tertentu sehingga dapat diterjemahkan ke bahasa pemrograman. Oke. Selanjutnya, bahasa pemrograman apa yang akan kita gunakan? Nah, di sini bahasa pemrograman yang akan kita gunakan adalah bahasa pemrograman C++. Kenapa C++? Salah satu yang jadi bahan pertimbangan kenapa menggunakan bahasa C++, yaitu bahasa C++ adalah bahasa yang masih populer saat ini. Bahasa ini adalah bahasa pemrograman yang bisa dikembangkan menggunakan script sederhana ataupun juga dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek. Yang kedua, untuk tingkat SMA, bahasa C++ adalah bahasa yang masih sering jadi acuan jika digunakan untuk kegiatan perlombaan, contohnya pada Olimpiade Sains Informatika.
Oleh karena itulah bahasa C++ dalam pertimbangan ini kita gunakan. Apakah bahasa pemrograman lain tidak bisa digunakan? Sebenarnya bisa, hanya saja karena waktunya terbatas, jadi yang kita gunakan saat ini adalah C++. Hanya saja seperti ini, saat Anda sudah menguasai satu bahasa pemrograman, pada dasarnya logika berpikir untuk mengembangkan suatu algoritma menjadi suatu program tertentu itu adalah sama. Logika berpikirnya itu adalah sama. Yang beda itu cara penulisannya saja. Jadi kalau Anda sudah menguasai satu bahasa pemrograman, yakinlah ketika Anda ingin mempelajari bahasa pemrograman yang lain, itu prosesnya tidak akan terlalu lama. Karena logika berpikirnya sudah Anda pelajari di satu bahasa pemrograman tertentu. Terus, next. Bagaimana cara mengubah algoritma menjadi sebuah program? Nah, bagaimana cara mengubah sebuah algoritma menjadi sebuah program? Seperti yang kita ketahui, caranya itu adalah dengan menerjemahkan algoritma tersebut menggunakan bahasa pemrograman. Nah, untuk setelah diterjemahkan ke bahasa pemrograman, bagaimana cara komputer bisa memahami bahasa pemrograman yang sudah kita buat? Itu adalah dengan cara menggunakan kompilator atau interpreter. Compiler atau interpreter. Compiler itu apa? Interpreter itu apa? Sederhananya itu merupakan alat penerjemah yang digunakan oleh komputer untuk mengubah bahasa pemrograman yang sudah dibuat oleh seorang programmer menjadi bahasa mesin. Nah, seperti apa bentuknya? Nanti akan kita praktekkan. Nah, di sini ada beberapa tahapan yang perlu kita jelaskan terlebih dahulu. Bagaimana proses sebuah bahasa pemrograman yang sudah dibuat hingga menjadi sebuah program. Nah, di sini alur yang kita gunakan adalah alur pengubahan dari bahasa C++ ke program executable. Pertama itu kode program dibuat dulu. CPP short file dibuat dulu, kemudian setelah kode programnya dibuat, kode program tersebut di-run atau diterjemahkan menggunakan compiler. Setelah diterjemahkan oleh menggunakan compiler itu adalah sebuah aplikasi. Setelah diterjemahkan oleh menggunakan aplikasi compiler, maka jadilah sebuah object file. Object file kemudian dihubungkan ke linker beserta dengan standar library yang lainnya yang menyertai object file itu. Jadi, sebuah object file itu untuk bisa bekerja, dia membutuhkan library. Library itu ada library bawaan, ada juga library tambahan. Nah, setelah terhubung, kemudian program ini akan diubah dalam bentuk program executable. Nah, jadi kalau Anda pernah lihat file tertentu seperti nama filenya itu project1.exe atau program aplikasi seperti game yang di ujungnya ada exe, exe ini adalah singkatan dari executable. Jadi program ini sudah siap dieksekusi atau dijalankan. Nah, oke. Sampai di sini dulu. Jika ada yang belum paham, silakan ditanya di kolom komentar. Sekarang kita lanjut ke bagian praktek. Untuk bagian praktek, di sini kebetulan saya menggunakan kompilator offline. Jadi kompilator atau compiler itu ada dua. Bisa yang online atau yang offline. Nah, untuk C++, kebetulan di komputer saya sudah terinstall yang offline. Saya ambil dari Visual Studio. Jadi kalau Anda searching saja di sini di Google, C++ compiler download. Nah, di sini Anda akan diarahkan ke salah satu link, yaitu visualstudio.microsoft.com. Kenapa Microsoft? Karena sistem operasi saya menggunakan sistem operasi Windows. Jadi akan lebih kompatibel, lebih cocok kalau saya pakainya Microsoft Visual Studio. Setelah diarahkan ke sini, untuk yang compiler online, Anda tinggal klik di menu free download free Visual Studio. Setelah Anda klik, nanti Anda akan diarahkan ke 3 pilihan. 3 pilihan ini semuanya adalah link download sebenarnya. Tapi karena kita pakainya Windows, jadi kita pilih link yang pertama saja, karena di sini untuk Windows. Yang kedua ini ada gambar apel keroak, berarti untuk Mac. Atau yang ketiga ini untuk semua jenis atau sifatnya lebih ke standalone, sumber daya yang dapat berdiri sendiri. Jadi di semua jenis operating system dia bisa dijalankan. Nah, kita pakai yang di Windows saja. Kenapa saya pakai yang di Windows? Karena memang OS-nya Windows dan programnya jadi akan lebih ringan. Nah, kalau Anda sudah klik, nanti ini akan muncul file visualstudio.exe. Nah, exe tadi kalau Anda ingat, ini adalah file tipe executable file. Jadi, file ini kalau adalah sebuah
program yang sifatnya itu bisa langsung dieksekusi. Nanti kalau Anda save, dia nanti akan langsung download. Nah, kebetulan saya sudah download, tidak perlu saya install lagi. Saya langsung perlihatkan saja di sini. Tadi contohnya ini. Nah, ini contohnya. Compilernya itu seperti ini aplikasinya. Kita buat file baru saja. Nah, kalau kita mau buat file baru, di sini Anda tinggal klik File, New, Project. Nanti Anda akan diarahkan ke menu pilihan. Di sini nanti akan terlihat beberapa menu pilihan. Empty Project atau project kosong, Console Apps, aplikasi konsol, Mac Project, Windows Desktop Wizard, Windows Desktop aplikasi, Blank Solution. Nah, kita pilih yang ini saja, konsol aplikasi. Kalau ini karena kosongan, nanti akan ada settingan tambahan yang perlu kita lakukan. Jadi biar lebih gampang kita fokus ke mempelajari bahasa pemrogramannya saja, kita pilih Console Apps. Saya klik, terus saya pilih Next. Setelah Next, kita buat nama projectnya apa. Misalkan di sini Project Alpro itu algoritma dan pemrograman 1. Nah, saya simpan di lokasinya di E. Yang lainnya abaikan, langsung saja terus klik Create. Create itu ciptakan projectnya. Nah, di sini nanti dia akan membuat object file plus library apa saja yang dibutuhkan. Nah, di sini karena sifatnya perkenalan, nanti kita langsung diberikan contoh program dasar. Nah, di sini Anda lihat ada beberapa baris program. Ini adalah contoh bahasa pemrograman C++. Nah, yang warna teks hijau ini adalah program komentar. Ini diabaikan oleh compiler, jadi kita bisa hapus saja. Teksnya ini hapus. Tapi sebenarnya teks ini juga berperan penting dalam pembuatan kode program. Tujuannya adalah untuk memberikan catatan supaya orang yang membaca program tersebut dapat paham, baik programmer itu sendiri ataupun orang lain yang menggunakan kode program tersebut. Nah, kita hapus saja. Sementara kita buat seperti ini dulu. Jadi di sini ada 3 baris. Yang pertama itu include IOStream. Ini adalah baris kode program untuk preprosesor. Terus ada lagi int main. Int itu apa? Int itu singkatan dari integer. Integer itu variabel. Nanti kita pelajari apa itu variabel. Nah, di sini main .2 ini adalah fungsi main. Fungsi main yang perlu Anda ingat adalah fungsi utama yang sifatnya wajib muncul pada setiap bahasa pemrograman C++ minimal 1 kali. Minimal 1 kali, minimal 1. Minimal 1 kali, ya benar, minimal 1 kali pada suatu project. Nah, di dalam fungsi main itu ada tanda kurung kurawal dan tutup kurawal. Nah, di dalam tanda kurung kurawal ini, disinilah kita akan membuat suatu statement atau inisialisasi variabel. Nah, di sini kebetulan sudah diberikan suatu statement berupa tulisan hello world. Jadi std count itu adalah suatu standar statement program untuk C++. Nah, di sini ditulis std count, terus ada tanda ini, kemudian di dalamnya ada tanda petik 2 seperti ini yang berisi hello world. Tulisan hello world ini kita ganti saja. Selamat datang di Maple Alpro. Nah, di sini di ujungnya itu ada kode program /n. /n ini fungsinya adalah untuk enter atau untuk baris baru. Kalau kita tambahi 2 kali atau 3 kali, berarti nanti akan setelah teks ini ditulis pada layar, maka eksekusi selanjutnya itu adalah enter sebanyak 3 kali. Jadi enter baris baru 3 kali. Setelah selesai, yang selanjutnya kita lakukan adalah mengubah teks ini ke dalam bentuk object file dan kemudian diterjemahkan ke dalam bentuk executable file. Nah, prosesnya itu bisa langsung kita lakukan dengan cara menekan tombol ini, tombol segitiga hijau ini. Jadi ada tulisannya start without debug. Jadi prosesnya itu bisa dilakukan debug dulu, bisa langsung sekaligus. Kita langsung sekaligus debug, sekaligus jalankan programnya. Saya lebih suka ini biasanya. Soalnya kalau ada program yang error, dia langsung berhenti sendiri. Jadi saya tidak perlu kerja 2 kali. Saya klik saja ya, klik. Nah, apa yang muncul? Nanti akan muncul. Sebentar, kita tunggu dulu. Agak lama prosesnya.
Nah, di sini terlihat tahapan prosesnya. Oh ya, there were will error. Would you like to continue run and last successful? Oke, ada sedikit kesalahan pada proses menjalankan programnya. Mungkin kita tambah sedikit Alpro. Oh ya, di sini ada apa ini? Expected A pada baris ke-5 dan ke-6. Ini kita coba hapus saja ya. Nah, seperti ini. Titik koma, enter. Kita jalankan lagi. Apakah berhasil? Iya, sepertinya berhasil. Iya, ternyata berhasil. Muncul tulisan selamat datang di Maple Alpro. Oke. Saya kurang tahu errornya kenapa, tapi kita coba lagi. Kita tambahkan baris enter 3 kali. Apakah berfungsi? Ya, jalan ya. Nah, selamat datang di Maple Alpro. Terus misalkan di awal, kita tambahkan enter juga di awal teks. Ctrl/N/N/N 3 kali. Maka yang muncul di sini itu adalah seperti ini. Enter, enter, enter. Teks selamat datang di Maple Alpro. Enter, enter, enter. Nah, oke, ini abaikan saja. Tidak apa-apa. Terus, klik sembarang. Saya klik saja enter. Oke, selesai. Nah, oke, sekian dulu tutorial kali ini untuk pengenalan materi algoritma dan pemrograman menggunakan bahasa C++. Jika ada yang kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.